Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dari majelis zikir Ma'rifatullah. InsyaAllah akan berbagi ilmu dan wawasan demi tercapainya derajat ibadah, tentunya dengan kenaikan derajat rohani kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan mengenai hakikat itu adalah ruhnya syariat. Kenapa kita terfokus kepada hakikat adalah sebuah hayatnya syariat, laksana sebuah diri, bagaimana jasad itu tidak dihuni oleh sebuah diri, pastilah dinamakan mati. Sama artinya apabila syariat perbuatan amaliyah yang dilakukan oleh jasad dengan hukum ifa'alus sholah, mengerjakan sholat, kalau kita tidak mengerti hakikat yang bekerja di dalam syariat tadi, maka itu belum dikatakan beribadah. Tapi kalau kita sudah tahu perbuatan hakikat atau fiilnya Allah yang kita kenal dengan sebutan rukun, ya, rukun dan rakaat. Kalau rakaat itu sudah kita pelajari hanya af'alullah, hanya bergerak, tapi fiil itu menggerakkan, potensinya ibadah. Sementara amaliyah ini sifatnya kulu jasad, marhalah fil jazadiyah. Dia hanya melakukan perbuatan jasad yang diperintahkan oleh rohani. Ini baru dinamakan amal ibadah.
amal marhalah fil jazadiyah, suatu perbuatan amal yang dilakukan oleh jasad. Sementara di dalam perbuatan jasad terkandung sebuah hakikat. Hakikat apa? Hakikat dari syariat itu. Makanya kalau kita lihat rukun syarat sebuah kusuk itu ada 4. Yang pertama ada iman. Nah, artinya sudah ada enggak yang kita imani dari segala perbuatan rukun rakaat tadi? Apa yang kita harus imani dikala berdiri, dikala ruku, dikala sujud, dan dikala duduk dan balik lagi berdiri, sampai seterusnya perbuatan solat itu. Nah, yang dikatakan hayat atau ruhnya syariat itu, setelah kita tahu bahwasanya ikamati solat, mendirikan solat adalah mengerjakan hakikat daripada gerakan syariat tadi. Kalau sudah kita merasa digerakkan, berarti benar solat kita sudah meningkat kepada syariatun Nabi. Artinya ada pimpinan jasad ini, ada yang memimpin, yaitu rohani. Sementara nurani atau dikatakan jasad, dia dipimpin. Ifa'alu sholah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, ingat, hayya 'alal falah, ifa'alu sholah. Nah, ini kalau tidak ada hakikat dari itu, maka seluruh pengkajian Islam itu tidak akan ada. Tidak perlu mengkaji apapun dalam Islam kalau kita tidak mengakui adanya hakikat dalam salat, adanya hakikat di dalam syariat. Jadi tidak berbeda. Oh, salat orang hakikat, salat orang syariat, itu tidak ada. Istilah itu tidak ada. Yang ada hakikat dari syariat itu adalah solat, bukan dipisahkan. Jadi tidak ada istilah ini solat itu hakikat beda dengan solat syariat. Itu tidak, itu penilaian suatu kebodohan, suatu kebodohan besar. Kenapa? Kita saja mau makan, mau kenyang, apakah kenyang itu bisa dilihat? Dan hasrat mau makan itu apakah bisa dilihat? Itu hakikat. Minum lepas haus dahaga, itu hakikat. Menikmati, itu hakikat. Yang mengerjakan, mengambil gelas sampai ke mulut, itu bukan hakikat, itu syariat. Siapa yang berkehendak sampai syariat itu bergerak? Itulah diri. Nah, sama seperti juga solat. Kalau kita sudah tahu perbuatan syariat itu adalah pekerjaan hakikat, maka dikatakan itu ibadah. Tapi kalau kita merasa bergerak sendiri, merasa sujud sendiri, ruku sendiri, ini bukan ibadah namanya. Yang ibadah itu adalah ikamatis sholah, yaitu mendirikan sholat. Kita lihat kepada surat Thaha ayat 14. Di situ dituntut kebenaran bertuhan. Inani Allah, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan. Ma'buduni, sembahlah aku. Bagaimana cara menyembah? La ilaha illallah. Bagaimana menetapkan Allah sebagai Tuhan? Iqimis shalah, dan mendirikan perbuatan solat
mendirikan kodrat solat, hakikat solat, dengan tujuan li zikri, untuk bisa mengingatku. Bagaimana zikir yang dikatakan mengingat Allah setelah solat? Jadi para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, syariatul hulul hakikoh, kata Rasulullah, syariat itu menuju hakikat, menuju maksud dan tujuan. Hakikatul hulul tarekoh, dan hakikat menuju jalan. Mana yang dikatakan jalan kepada Allah? Yang Allah katakan wala zidna jahadu fitnah lahadiyahum subulana, bersungguh-sungguhlah engkau mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadamu. Mana tarekoh solat itu? Yang keempat, tarekatul ulul ma'rifah, jalan itu menuju tujuan. Apa tujuan solat itu sebenarnya? Jangan kita hanya seperti domba, ruku satu, ruku semua, berdiri satu, berdiri semua, tanpa kita tahu tujuan dan maksud berdiri, tujuan maksud ruku, duduk, sujud. Islam bukanlah suatu sembahan. Islam adalah tajalli diri kepada Allah, Al-Malikul Hakul Mubin. Bagaimana si al-haknya Allah ini nyata dan dinyatakan untuk menyembah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kita tidak boleh memisah-misahkan atau memilah-milah antara perbuatan syariat dan hakikat. Karena syarat sah solat itu 3. Kita sudah semua belajar. Saya mengingatkan kembali. Pertama, fikli, perbuatan. Perbuatan siapa? Mana batasan perbuatan amaliyah? Mana batasan perbuatan ibadah? Mana perbuatan iman? Mana dan perbuatan ilmu? Mana perbuatan umat? Batasan mana perbuatan Allah? Mana perbuatan umat dan Allah? Ini semua harus jelas. Kalau kita tidak paham tentang itu, maka derajat solat itu akan jatuh dan tidak dinilai oleh Allah. Inilah yang dikatakan bahwasanya umat Muhammad itu banyak yang merugi. Wal asri innal insana lafi kusrin. Itu yang kita tidak suka dan itu yang kita tidak mau. Ibadah sia-sia. Apalagi kalau kita paham syariat menjadi seorang imam, lancar membaca ayat, hafal rukun dan rakaat, tetapi dia tidak bisa bertajali kepada Allah, memperjalankan umat kepada Allah, yang mana tanggung jawabnya memimpin rohani dan kaulinya serta fiklinya. Apa hubungan ikatan rohani atau batin atau ibadah antara imam yang di depan dengan jamaah yang di belakang? Kalau ikatan batin ini tidak ada atau ikatan hakikat ini tidak terjadi, itu solat apa namanya? Bukankah solat itu marhala fil jazadiyah, perbuatan rohani manusia kepada Allah? Makanya namanya ibadah. Fardu ain, wajib menyaksikan, ain penglihatan mata atau menyaksikan.
Apakah seorang imam sudah menyaksikan solatnya dan bagaimana dia menempatkan jamaahnya di dalam hakikat dirinya? Ini solat, ini sebuah keselamatan, ini Islam. Jangan main-main dalam Islam. Allah bisa menjadi nikmat bagimu dan bisa Allah murka juga kepadamu. Demi Allah, jangan mempermainkan ibadah. Kalau belum bisa, tidak ada niat solat selain lillahi ta'ala. Siapapun kita, Allah tidak peduli. Yang penting siapa Allah dan siapa dirimu, dan bagaimana tajalli batinmu di dalam solat sehingga solat itu bernama ibadah. Inilah yang dikatakan ruhnya syariat itu adalah hakikat. Kalau hanya amaliyah, ruku satu, ruku semuanya. Berdiri lagi yang di depan, berdiri lagi semuanya. Dan itu kalau terjadi suatu nuzuk, halangan, tidak bisa berdiri kena sakit, terus digantikan dengan duduk, apakah mengganti duduk itu tidak hakikat? Atau hanya ampunan? Ampunan siapa? Solat itu sahadah langsung wajib, tidak ada ampunan. Tidak ada maklumat dari seorang ustadz apapun untuk melaksanakan ilmu sahadah, yaitu solat langsung. Kalau kita tidak tahu hakikatnya, maka kita bilang tidak apa-apa, duduk saja. Siapa yang melanggar duduk saja? Rukun dan rakaat itu adalah wahyu. Wahyu itu ilmu. Makanya kita menuntut ilmu. Mentang-mentang kita ustadz yang sudah biasa dipakai, terus kita ampunin. Oh, Pak, duduk saja Pak, tenang aja, Bapak bayangkan aja semuanya. Jangan. Halal bukan bihalal. Halal bukan untuk dihalalkan. Halal tetap halal. Ada keluhan jemaah, kalau Ustadz A, dia boleh duduk sama dia, tapi dengan kursi roda. Kalau Ustadz B, kalau nggak mampu duduk di sholat di rumah aja. Yang ketiga, ada lagi komentar Ustadz, ya udah, saya yang tanggung jawab, kamu duduk saja. Ini bukan sebuah pendapat, ini bukan sebuah marwah kemanusiaan. Ibadah solat adalah sahadah. Tidak mampu berdiri, Allah sudah siapkan hakikatnya. Tidak mampu duduk, Allah siapkan hakikatnya. Tidak mampu berdiri, sujud, Allah juga siapkan hakikatnya. Kenapa? Karena kodrat solat itu adalah hakikat. Ini yang dikatakan iqamati solat. Apa yang telah kita kuasai di dalam menjalankan hakikat solat itu. Bukan artinya hakikat solat di rumah aja hakikat, tidak perlu ke masjid, tidak perlu bersyariat. Itu salah. Kalau ada syariat berarti ada hakikat. Bagaimana bisa mengangkat takbir ini syariat melakukan, tetapi tahu nggak maknanya apa? Kalau ada maknanya namanya hakikat. Bagaimana mau memisahkan antara syariat dengan hakikat? Itu dikatakan syariat memiliki ruh, ruhnya itu hakikat. Kalau tidak ada hakikat, itu solat itu mati, tidak ada derajatnya sedikit pun. Begitu jamaah. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi dengan kita sudah memahami, belajar hakikat-hakikat daripada perbuatan solat, apa yang kita lakukan di kala sujud, apa yang kita lakukan hakikat di kala duduk, dan di kala ruku, di kala berdiri, duduk lagi, berdiri lagi.
Dan bagaimana perbuatan rakaat 1, rakaat kedua hakikatnya? Makanya kita dengar dari keluhan-keluhan sebagian umat Islam, semakin dia rajin amanah, semakin dia tidak mendapatkan perubahan. Ustaz, sejak saya rajin sholat, tambah lagi zikir berkepanjangan di tengah malam, hidup saya semakin melarat. Apakah itu cobaan atau itu ujian? Kata si Ustadz, itu ujian. Harus kenapa saya diuji? Bukankah Allah sudah lihat saya tidak punya apa-apa? Ternyata bukan ujian. Kamu telah berbuat salah di atas kebenaran Allah. Melipat tangan tidak tahu maknanya, pura-pura mati, pikiran kemana-mana. Qabla mutu anta mutu, anta mutu, kamu mati tapi kamu pura-pura mati. Yang kedua, kamu tidak tahu hakikat sajadah itu apa. As-sajadah itu tidak tahu, kamu injak-injak dengan kemanusiaanmu. Bukan dengan kodrat ketuhanan kamu injak sajadah. Semakin juga Allah marah. Menghadap kiblat, bilang Allah di dalam kiblat, di dalam Ka'bah. Sudah tahu Allah itu tidak bertempat, tidak ada ruang, jarak dan waktu. Tambah lagi salah. Zikir malam, putar tasbih. Allah, 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 subhanallah, subhanallah. Katanya dia mengingat Allah, berzikir, ternyata dia bertasbih. Kalau zikir tidak mungkin kalimat itu diulang 2 kali. Kalau diulang 2 kali itu namanya witir. Salah lagi. Bertasbih, berkalam, berkata dengan asmaul husna, bukan berzikir. Al-zik mengingat. Kita harus mengingat apa yang pernah tafrid, apa yang pernah tajrid dengan diri kita, apa yang kita rasakan selama beribadah, apa yang kita alami selama beribadah. Dan bagaimana wujud titik itu berdiri menjadi alif, disebut dengan mulai awal aku menjadi Tuhan. Bagaimana dikatakan hu Allah, bagaimana hu Allah itu kisahnya. Itu menjadi ingatan dan di dalam kalam Allah, Allah boleh. Itu zikir. Kita mengingat proses jabariyahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita hidupkan solat kita. Kita berikan ruh, yaitu hakikatnya. Kita nyatakan, kita dirikan hakikat solat kita. Insya Allah pasti Allah memabrurkan ibadah, memustajabkan ilmu, memberikan hidayah, sehingga barokah hidup dunia dan akhirat. Jangan ada alasan lain lagi. Mulai dari azan sampai ke salam, semua punya riwayat, namanya hakikat. Begitu juga kita berwudu, apalagi mendekatkan diri dan menghadapkan diri. Apa iya kita bisa menghadap dalam solat, atau kita menyaksikan sesuatu yang menghadap dalam solat? Semua hakikat wajib diselesaikan. Jangan nanti ilmunya bagus, sejarah hafal semua, begitu diangkat takbir tidak satu pun yang maujud. Kenapa? Kita lupa. Kita senang mendengar sejarah tapi tidak memiliki kekuatan apapun. Kenapa? Karena kita bertemu dengan guru yang banyak cerita,
tapi tidak mampu selangkah membawa kita mendekati Allah. Kenapa? Karena telah larut di dalam cerita, makanya tidak mampu kita bergerak sedikit pun. Kalau kajian solat luar biasa, tapi lupa bagaimana proses tauhid dalam solat itu. Apakah syahadat ahad menyatukan langsung menjadi satu? Ada juga menentukan langsung kepada yang satu. Kepada yang satu apa menjadi satu? Ihram itu maknanya apa? Bagaimana perbuatan yang batil itu tersingkir dan berdiri perbuatan yang hak? Apa saja yang dikatakan yang hak? Mana yang hak itu? Dan apakah memang 5 waktu saja kita bertuhan, selebihnya tidak ada? Atau bertuhan itu dengan beribadah itu beda? Kita kan harus belajar. Ingat para hadirin, kalau solatmu belum hidup di mata Allah, maka belum ada nilaimu sedikit pun di mata Allah. Alam dan segala isinya belum akan menghargai kita, karena hayatullah itu belum nyata dalam diri. Kalau memang menyembah Allah, menghadap Allah, menuju Allah itu belum bisa berma'rifatullah, bagaimana alam beserta isinya akan tafakur? Mari sama-sama kita saling mengisi, saling asah, saling asuh di dalam menjalankan hakikat ilmu, amal dan ibadah. Insya Allah kita akan selalu berbagi wawasan dan ilmu demi tercapainya marwah ketuhanan, demi terangkatnya derajat diri, demi dimuliakannya ibadah kita. Jangan melakukan ibadah tanpa ilmu, tapi berdoalah bagaimana ilmu itu ada untuk jalan beramal dan beribadah. Waspadai dunia dengan akalmu, waspadai agama dengan imanmu, dan waspadai dirimu dengan ilmu. Insya Allah mabrur apa yang kita harapkan kepada Allah. Tidak lain hanya kepantasanlah yang menjadi tolak ukur. Kalau tidak Muhammad yang datang tidak akan ditunggu oleh Allah. Kalau tidak Allah yang datang tidak akan ditunggu juga oleh Muhammad. Bagaitulah tajalinya. Seperti itulah kodrat yang bertajali. Jangan pertemukan Allah dengan sesuatu yang belum menjadi hak dia. Maka untuk mendapatkan ketuhanan diri, maka berikanlah, serahkanlah hak Allah itu kembali dengan ikhlas, sehingga kita adalah sebuah insan yang menumpang hayat di dalam kodratnya sendiri. Dan jangan persekutukan Allah dengan kodratmu. Sesungguhnya kamu itu sebetulnya kodrat Allah, tetapi Allah tidak memaksamu, tetapi Allah akan melihat kamu hancur di dalam kesenanganmu, dan kamu akan melupakan Allah di dalam kesenanganmu. Tapi ingat, apabila kamu tahu siapa yang senang di dalam dirimu, kamu menghibur Allah untuk kepentingan dirimu, insya Allah Allah akan menghibur kamu. Mari kita rapikan lagi ibadah kita, insya Allah jamaah, para hadirin dan sekalian. Saya selalu mengingatkan kembali ke dasar, ke tengah dan ke atas. Karena tidak lain tidak bukan kemuliaan yang paling dipuji oleh Allah adalah keikhlasan berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.